Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Amma ba'du. Ini adalah persimpangan proses hukum yang ada di Indonesia, perpindahan dari KUHP lama menuju rezim KUHP baru. Jadi apabila terjadi banyak sekali perdebatan di ruang publik, itu saya kira merupakan suatu hal yang wajar. Tetapi saat termul yang berpendapat itu nggak wajar pendapatnya itu. Karena mereka mah mindsetnya itu melindungi Jokowi ya. Tapi pada akhirnya kan Febri misalkan itu sudah dikatakan akan mengajukan pra-peradilan. Memang itu tidak baru karena sebelum pelimpahan P21. Tetapi bagaimanapun ya, ini adalah sebuah pembelajaran yang baik lah. Mudah-mudahan mendapatkan atensi yang cukup dari masyarakat supaya kita mendapatkan warga Indonesia yang lebih melek hukum. Dalam hal ini yang mau saya bicarakan adalah Dr. Tifa ya. Jadi Dr. Tifa itu katanya mau mengajukan pra-peradilan karena KUHP baru memungkinkan hal itu ya, tidak se-on keputusannya hakim pada pra-peradilan kedua Roy Suryo yang mengatakan ini adalah upaya untuk menunda-nunda atau untuk mengulur waktu ya tidak demikian. Ini memungkinkan. Apakah akan terjadi atau tidak dalam kenyataannya itu masih kita tunggu. Nah, tetapi yang menarik ya, di sini nanti kita akan mengomentari videonya Mas Abdul Ghafur Sangaji. Hanya saja sebelum itu muncul di di beranda saya ini video Dr. Tifa yang judulnya itu agak gimana begitu ya. Saya terus terang belum nonton meskipun ini videonya sebentar saja, cuma 5 menit sebetulnya, tapi saya pengen organik saat mengomentarinya. Jadi judulnya itu begini, Dr. Tifa pilih hijrah, tugas soal ijazah sudah tunai, kini kembali ke dunia kesehatan. Nah, dari judulnya ini ada aura-aura, ada bau-bau Dr. Tifa ini mau udahan begitu ya, menghujat Jokowi, saya katakan demikian ya. Cuman apakah demikian ya, tidak tahu, ini akan kita saksikan. Hanya saja saya mau bikin mukadimah dulu seperti ini bahwa kalaupun iya ya, jadi para pejuang itu termasuk Roy Suryo dan Dr. Tifa di sini, saat mereka itu memutuskan ingin berhenti begitu ya, sudah, saya rasa sudah cukup ini, sudah selesai ya, karena merasa mungkin ya dukungan dari kita juga tidak banyak, kemudian kita juga sebagai masyarakat memberikan kontribusi terhadap Dr. Tifa dan Mas Roy Suryo begitu ya, termasuk dalam hal ini adalah Rismon, Egy Sujana. Untuk saya tidak ada masalah beliau-beliau ini mau berhenti begitu. Yang menjadi masalah saat mereka berbalik arah malah menyerang orang yang masih berjuang, karena bagaimanapun mereka ini dalam hal ini saat ini adalah Dr. Tifa dan Roy Suryo itu menjadi wakil kita, menjadi wakil suara kita begitu. Dan tatkala kita ingin bersuara kemudian ada yang mewakili, lah kita dukung sebisa kita. Hanya saja orang yang mewakili perasaan masyarakat ini tatkala mereka ini merasa tidak mendapatkan apresiasi yang cukup begitu, atau karena satu dan lain hal mereka itu ingin berhenti, ya itu kan hak mereka juga. Nah, saya tidak akan menghujat hanya gara-gara ingin berhenti, kalaupun memang demikian. Apakah demikian ya tidak tahu, ini akan kita simak. Baik ya, jadi posisinya clear dulu, kalau saya tidak akan sampai menghujat, kalaupun yang akan kita saksikan ini saya deg-degan sebetulnya nih. Ini apa cuman judul saja atau memang kesimpulannya saya udahan kata Dr. Tifa atau begitu, nggak tahu ya. Baik, kita akan saksikan satu dulu ya dari Dr. Tifa dulu, setelah itu dari Mas Abdul Ghafur Sangaji. Mari kita simak. 1 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 18 Agustus 2025, kalau teman-teman semuanya ingat, saya bertiga ya waktu itu dengan Roy Suryo dan Rismon Sianipar melaunching buku yang sangat menghebohkan jagat Indonesia, yaitu buku Jokowi's White Paper. Itu adalah buku karya ilmiah kami bertiga ya, terutama khususnya adalah saya, yang berkaitan dengan problem persoalan polemik ijazah dari mantan Presiden Republik Indonesia ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo ya. Dan 1 tahun berselang ya, berbagai macam peristiwa terjadi, termasuk kriminalisasi yang terjadi pada saya sejak tanggal 30 April 2025. Dan 1 tahun ini
saya berpikir bahwa untuk saya itu enough ya, cukup. Karena tugas saya sebagai ilmuwan, sebagai peneliti sudah saya tunaikan. Hal ihwal tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan ijazah tersebut, terutama dari sisi domain pengetahuan maupun kompetensi yang saya miliki, ya dalam hal ini adalah saya menjawab satu artefak penting dalam benda digital yang tersebar di media sosial yang kemudian dikatakan itu sebagai foto dari ijazah Pak Joko Widodo. Sudah saya lakukan penelitian ya, terutama adalah pada sisi foto yang ada pada benda digital tersebut ya. Kemudian dengan ilmu yang saya miliki yaitu ilmu anatomi, morfologi, dan kemudian saya korelasikan dengan ilmu behavior yang juga saya pelajari. Hasilnya adalah kajian neuropolitika dengan menggunakan ilmu facial action coding system yang kemudian saya bukukan dalam bagian dari buku Jokowi's White Paper. Nah, kemudian sejalan dengan itu selama kurang lebih 450 hari juga saya sudah menjadi pelaku ya, menjadi pelaku hukum di situ. Dalam hal ini saya sebagai saksi, lalu kemudian terlapor, lalu kemudian tersangka, dan pada akhirnya menjadi terdakwa yang alhamdulillah pada tanggal 23 Juli 2026 ya, pada sidang yang sudah terjadi di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, saya akan bebas dari segala dakwaan, alhamdulillah wa syukurillah ya. Itu adalah sebuah momentum di mana saya harus berpikir ya, saya harus memberikan keputusan kepada diri sendiri bahwa sekali lagi terkait dengan persoalan ijazah ya, bagian saya sudah saya tunaikan, jadi sudah cukup untuk saya. Dan alhamdulillah juga teman-teman para ilmuwan yang sekarang ini sudah mulai speak up ya, dan mulai dengan penelitian yang bergerak pada domainnya masing-masing juga udah bekerja dan memberikan hasil yang sangat positif ya. Salah satu hasil yang spektakuler yaitu trio Bon Jovi ya, Ibu Dr. Leonie Lydia, Pak Lukas Warso, dan Pak salah satu temannya itu sudah berhasil mendapatkan hasil ya dalam bentuk pengadilan PT UN telah memenangkan gugatan mereka ya yang banding UGM, sehingga UGM harus membuka 20 dokumen yang terkait dengan ijazah Joko Widodo yang mereka minta sebagai dokumen publik ya. Kemudian untuk saya sendiri alhamdulillah saat ini ya, ini adalah buku ke-7 saya, buku kontroversi vaksin, alhamdulillah sudah terbit ya, dan ini akan insyaallah akan saya launching di tanggal 17 Agustus 2026 kembali sebagai hadiah bagi saya untuk Hari Kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya. Umur negara kita sudah cukup panjang usianya ya, kalau manusia itu sudah masuk lansia ya, late lansia ya, lansia lanjut. Nah, ini kembali lagi menjadi momentum bagi saya untuk memerdekakan diri saya sendiri dari persoalan polemik ijazah ya. Saya ya insya Allah akan terus bersedia menjadi ahli maupun menjadi saksi fakta bagi pengadilan-pengadilan yang menyidangkan kasus ijazah ini. Tetapi untuk saya sendiri, saya harus berjalan, saya harus melangkah kepada domain-domain yang selama ini juga sudah saya tekuni. Ya, buku kontroversi vaksin ini menjadi sebuah momentum bagi saya untuk hijrah ya, dan kitoh ya, kembali kepada domain keilmuan saya yaitu ilmu kesehatan. Mudah-mudahan semua pihak memahami keputusan saya, dan sekali lagi bahwa perjuangan untuk menegakkan kebenaran terutama bagi kebaikan dan kepentingan umat manusia terus saya jalankan insyaallah dengan istiqomah dan dengan penuh konsisten serta bertanggung jawab. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Sudah kita dengar semua ya. Begitu yang saya tangkap. Jadi begini dulu yang saya tangkap ya, Dr. Tifa ini saat membicarakan Jokowi memang itu murni panggilan jiwanya, itu satu. Yang mana tidak disangka tidak dinyana di dalam proses pengaplikasian ilmu pengetahuan ini dimiliki oleh yang bersangkutan ini terjadilah politisasi ya dari pihak-pihak yang memang mempolitisasi. Itu lain soal. Dr. Tifa aja tidak ikut-ikutan dalam permasalahan politik itu. Cuma dia dipolitisasi kemudian dikriminalisasi. Itu jauh sekali dari sangkaan Dr. Tifa, yang mana mau tidak mau kan
Masuklah di situ. Dan Dokter Tifa bukan pengecut. Beliau itu tetap pada pendiriannya. Ini saya sedang mengaplikasikan ilmu yang saya dapat. Salahnya di mana? Begitu. Sampai kepada persidangan kemarin. Nah, persidangan itu kan pada akhirnya ada putusan sela yang mencabut semua dakwaan, gugur demi hukum. Proses selanjutnya ini yang menjadi pertanyaan karena pernyataan Dokter Tifa ini tidak berarti apa-apa di hadapan hukum. Nah, makanya itulah yang akan kita saksikan setelah ini, yaitu dari Mas Abdul Ghafur Sangaji. Nah, terkait apakah Dokter Tifa akan menarik diri secara total dari permasalahan ijazah ini, dari pernyataan yang keluar dari mulutnya Dokter Tifa sendiri, beliau mengatakan beliau bersedia kalau menjadi saksi. Cuman kalau untuk membuat formula baru begitu ya mengenai ijazah ini, beliau sudah cukup. Bahasanya begini, memerdekakan diri sendiri. Dan di akhir beliau mengatakan, Dokter Tifa mengatakan mudah-mudahan seluruh pihak memahami. Kalau saya paham betul ya. Karena bagaimanapun kita ini pribadi yang punya kehidupan sosial di lingkungan terkecil kita begitu sampai lingkungan terbesar. Nah, jadi mungkin kalau bagi saya begitu ya, ini juga menjadi salah satu sentilan lah bagi kita yang selama ini merasa terbantu dengan apa-apa yang disuarakan oleh Dokter Tifa. Mungkin kontribusi kita juga terhadap beliau-beliau ini nggak banyak juga gitu. Ya, mohon maaf ya. Ala kulihal, selama Dokter Tifa tidak berbalik arah seperti si Momon atau seperti si Egi, ya kalau saya mau mendukung. Ya, terima kasih banyak Dokter Tifa. Tapi permasalahan hukumnya belum selesai ya. Kalau narasi ini mungkin hanya menyatakan saya sudahlah dari permasalahan ijazah ini cukup sampai di sini, begitu. Baik. Bagaimana permasalahan hukumnya? Nah, ini yang akan dibahas oleh Mas Abdul Ghafur Sangaji, dan beliau itu sudah mengatakan ini adalah analisa hukum, meskipun beliau ini Mas Abdul Ghafur Sangaji bukan kuasa hukumnya Dokter Tifa, tetapi sebagai ahli hukum itu memiliki hak saja sama seperti Dokter Tifa begitu, mengaplikasikan ilmunya dalam melihat realita yang ada. Makanya beliau tidak masuk ke dalam materi sidangnya. Ya, kita akan saksikan nih Mas Abdul Ghafur Sangaji. Berdasarkan apa yang kemudian kita dapatkan dari SIPP, ya, Sistem Informasi Penelusuran Perkara. Nah, jadi ada perkara baru dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tentu yang kemudian menjadi pokoknya adalah sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Tapi anggaplah saya menebak-nebak ya, saya memang bukan anggota kuasa hukumnya Bu Tifa, tapi ya kita melakukan analisa hukum. Ya, analisa hukum, kira-kira apa sih yang dipersoalkan Bu Tifa? Ya, analisa aja. Ya, saya memang tidak punya kompetensi untuk mewakili Bu Tifa, dan saya mohon maaf kepada Bu Tifa dan tim kuasa hukumnya. Saya tidak masuk dalam ranah material, dalam arti posita atau kemudian pokok perkaranya yang dimohonkan itu apa, saya tidak masuk situ ya. Kemudian saya juga belum tahu apa yang dimohonkan dari Bu Tifa dan tim kuasa hukumnya atau yang kita sebut dengan petitum. Saya juga belum tahu, tapi yang pasti adalah sebagai insan hukum ya, sebagai warga negara Indonesia, apalagi juga saya yang kenal Bu Tifa, ya, sering berkomunikasi dengan anggota tim kuasa hukumnya, pasti sedikit banyak juga tahu perkara Bu Tifa itu seperti apa, karena ada irisannya juga dengan Mas Roy, dan pokok perkaranya juga hampir tidak beda jauh dengan Mas Roy. Malah dan sebagai seorang advokat juga, saya barangkali ingin juga berbagi berdasarkan analisa ya. Berdasarkan analisa, bukan asumsi. Karena kemarin ada seorang ahli yang dihadirkan di pra-peradilan hanya mengandalkan pada asumsi, tapi tidak mengandalkan pada tidak mengandalkan pada analisa terhadap putusan maupun juga analisa terhadap pertimbangan hakim pra-peradilan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Nah, para sahabat AGS, secara substansi kalau kita lihat judulnya atau klasifikasi perkara dari SIPP, Sistem Informasi Penelusuran Perkara PN Jakarta Selatan, ini sah atau tidaknya penghentian penuntutan, ya. Jadi gini, berdasarkan pasal 158 KUHP yang baru, ya,
Yang namanya permohonan pra peradilan itu bisa dilakukan di tingkat penyidikan maupun juga bisa dilakukan di tingkat penuntutan. Ya, nah ini kemudian yang dimohonkan ini berkaitan dengan sah atau tidaknya penghentian penuntutan. Nah, penghentian penuntutan yang mana? Ya, ini tentu berhubungan dengan jadwal sidang Butiva yang mungkin rencananya besok ya kalau saya tidak salah ya. Tanggal 6. Ya, hari Kamis tanggal 5 Agustus 2026 itu ternyata sudah dimulai lagi Tanggal 5 hari sidang kedua. Ya, sidang kedua dengan pokok perkara dengan nomor perkara yang baru, mohon maaf ya. Artinya registrasi perkaranya baru, surat dakwaannya baru. Meskipun dari awal saya sebenarnya menganalisa bahwa berdasarkan ketentuan pasal 206 ayat 4 dan kemudian juga berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, seharusnya jaksa melakukan perlawanan karena tidak ada di dalam pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, termasuk juga dalam amarnya atau dalam putusannya itu jaksa diberikan kesempatan untuk memperbaiki surat dakwaan. Ya. Baik, sebentar. Dan Ini saya harus masuk dulu di sini karena saya sempat mengatakan siapa Mas Abdul Ghafur Sangaji di sini off ya dalam permasalahan ini karena beliau mengatakan bahwa tidak ada kesempatan untuk revisi, tapi menurut saya ada begitu. Asalnya begitu. Tapi saya ralat kembali perkataan saya karena perkataan Mas Abdul Ghafur Sangaji ini lebih kuat. Jadi secara prinsipal dari apa yang saya pahami seharusnya kejaksaan itu penuntut umum dia tidak melakukan hal yang dia lakukan sekarang, yaitu meregistrasi lagi perkara baru dengan merevisi apa-apa yang sudah digugurkan oleh hakim. Tetapi kenyataannya memang demikian adanya ya. Baik. Sebentar ini ya, saya mau ganti dulu baterai. Kita lanjutkan ya. Analisa saya dari awal itu kan juga memang diperkuat juga oleh analisa dari beberapa ahli hukum seperti Profesor Pak Gayus Lumbun, ya. Kemudian juga adalah mantan Hakim Tinggi DKI Jakarta yang kita tahu sangat terkenal karena mengadili perkaranya Jessica Kumala Wongso, yaitu Pak Binsar Gultom. Betul. Yang juga sependapat dengan saya bahwa terhadap putusan sela dari Pengadilan Negeri Jakarta Timur seharusnya langkah yang dilakukan oleh jaksa pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan yang menuntut perkara pidana atas nama Butiva itu seharusnya melakukan perlawanan, bukan memperbaiki surat dakwaan. Ya, tapi karena surat dakwaan itu sudah dilimpahkan kembali oleh jaksa penuntut umum, karena jaksa lah yang punya hak menuntut, ya, itu asasnya adalah asas single prosecution, ya, atau satu-satunya lembaga atau satu-satunya aparat penegak hukum yang punya kewenangan penuntutan adalah hanya kejaksaan, dan itu hak mutlaknya mereka, ya. Itu juga ada juga diatur dalam asas dominus litis, ya, atau asas ondel bar, ya. Jadi kejaksaan memang punya hak untuk melimpahkan suatu perkara pidana dengan surat dakwaan ke pengadilan negeri di mana pengadilan negeri tersebut mempunyai yurisdiksi untuk mengadili perkara yang dimaksud, gitu ya. Nah, ternyata jaksa pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah melimpahkan surat dakwaan baru, ya, mungkin memperbaiki ya. Saya juga tentu belum membaca apa surat dakwaan jaksa penuntut umum pada Butiva yang diperbaiki itu, apakah pasalnya yang diperbaiki ataukah peristiwa hukumnya diperbaiki ataukah jumlah dakwaannya diperbaiki, itu yang sama sekali saya tidak tahu ya, karena tentu yang menerima dakwaan itu adalah penasihat hukumnya. Tetapi yang pasti adalah permohonan pra peradilan oleh Butiva ini ada kaitannya dengan pelimpahan kembali surat dakwaan ke Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk besok sidang perdana, ya, surat dakwaan ya. Nah, lalu apakah dengan adanya permohonan pra peradilan ini akan menghambat sidang perdana untuk dakwaan dengan registrasi perkara baru di Pengadilan Negeri Jakarta Timur kepada Butiva? Nah, ini yang menarik ini. Baik, sebentar. Ini fix berarti ya, sampai sini dulu fix nih. Bahwa dari berdasarkan SIPP
sistem informasi penelusuran perkara bahwa permintaan untuk pra peradilan itu ada. Nah, apakah ini pada akhirnya nanti akan bisa menunda jadwal persidangan tanggal 6 nanti atau tidak? Nah, ini menarik karena sejauh ini permintaan seperti ini belum pernah terjadi ya. Jadi permintaan pra peradilan di tengah-tengah proses persidangan yang sedang berlangsung. Jadi kemarin itu kan sudah ada putusan sela tuh. Nah, putusan sela ini kan putusan atas nomor registrasi perkara yang sudah lalu, yang itu dibatalkan demi hukum. Makanya keluar nomor registrasi baru. Nah, kalau keluar nomor registrasi baru berarti kan posisinya Dr. Tifa dan Roy Suryo sama, berarti belum masuk kepada dakwaan. Nah, apakah nanti pada akhirnya akan dilihat seperti itu atau tidak? Karena registrasi permintaan pra peradilannya sudah masuk dari Dr. Tifa ini loh ya, dari Dr. Tifa. Nah, ini menarik nanti. Inilah yang dibahas oleh Mas Abdul Ghaffar Sangaji. Bagaimana ya? Kita lanjutkan nih. Ya, gini para sahabat AGS, tentu kita akan kembalikan kepada tim kuasa hukumnya Bu Tifa ya. Tetapi barangkali sebagai satu kajian hukum ya. Kalau kemudian ini terjadi kepada Mas Roy ya, maka saya sebagai anggota tim kuasa hukum bersama mungkin Bang RH ya, kemudian ada juga tim kuasa hukum yang lain, yang akan kami lakukan adalah kami akan menyampaikan protes ya, protes dalam tanda petik ya, protes dalam tanda petik yang berbasis pada analisa yuridis dan berbasis pada argumentasi hukum. Yaitu apa? Yaitu dua hal. Yang pertama adalah kita minta kepada jaksa penuntut umum dan juga melalui Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, yaitu menjelaskan dasar kenapa surat dakwaan yang baru ini dibuat kembali. Ya, apakah Dan diterima. memang ini adalah mandatori dari putusan Pengadilan Negeri Jakarta Timur, artinya ada perintah dari hakim untuk memperbaiki ini, dan perintahnya harus perintah tertulis di dalam putusan, baik dalam pertimbangan maupun juga amar. Ya, tentu itu yang akan jadi challenge besok ya. Saya kira pasti menarik itu. Ya, itu hal yang pertama. Hal yang kedua adalah kita juga akan meminta supaya pemeriksaan terhadap surat dakwaan itu harus ditunda. Ya, harus ditunda atau tidak boleh dilanjutkan dulu. Karena pada saat yang bersamaan permohonan pra peradilan sedang dilakukan. Dan itu sah secara hukum. Ya, itu sah, itu boleh. Berdasarkan rezim KUHAP yang baru yang diatur dalam pasal 158 sampai pasal 164 ya. Maka terhadap permohonan pra peradilan itu harus diprioritaskan. Ya, bukan pemeriksaan pokok perkaranya, tetapi permohonan pra peradilan harus diprioritaskan. Kenapa? Karena di situ ada perlindungan negara terhadap hak seorang tersangka, seorang warga negara yang sedang meminta keadilan pada dirinya. Ya, dan tentu Pengadilan Negeri Jakarta Timur juga harus menghormati, termasuk juga jaksa penuntut umum harus menghormati ya langkah hukum yang dilakukan oleh Bu Tifauzia Tiasuma atau Dr. Tifa. Ya, jadi mungkin besok akan sangat menarik. Kita akan nonton di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, meskipun itu bukan sidangnya kami, tapi sidangnya Bu Tifa. Di situ ada Pak Al-Katiri, ada Pak Wirawan Adnan, ada Mas Yanwar Aziz, ya, ada Pak Dr. Taufik, kemudian juga ada Pak Lutfi, ya, pengacara-pengacara kawakan yang senior, yang luar biasa itu ya, sehingga mereka bisa berhasil merumuskan nota perlawanan sehingga nota perlawanannya diterima oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Baik, sebentar. Dari apa yang saya simpulkan, ini kan Dr. Tifa juga kemarin sempat ditanya ya di Rakyat Persuara, Pak, di mana ya? Di salah satu acara TV lah kalau tidak salah. Karena Dr. Tifa juga posisinya kan sudah menerima ini sebagai sebuah kebebasan ya. Jadi ya sudah, berarti saya bukan terdakwa. Dan tadi pendapat para ahli hukum termasuk Profesor Gayus Lumbuun dan Profesor
Binsar ya dan Profesor Binsar juga senada dengan yang dikatakan oleh Mas Abdul Ghafur Sengaji bahwa jaksa penuntut umum di sini tidak bisa serta-merta hanya merevisi apa yang dipinta untuk digugurkan begitu dakwaannya. Tidak bisa demikian. Nah, atas dasar itu berarti kan posisinya Dr. Tifa itu sudah bukan terdakwa kan begitu kata Profesor Gayus Lumbun itu bukan terdakwa. Nah, apabila nanti pada akhirnya kejaksaan malah melakukan tindakan yang sebaliknya yaitu bukannya datang ke pengadilan tinggi tetapi malah merevisi, maka Dr. Tifa akan mengatakan, saya bukan terdakwa di sini begitu. Protes, itulah protes yang dimaksud mungkin ya salah satunya oleh Mas Abdul Ghafur Sengaji. Jadi protes loh kenapa ini Ibu Hakim, karena hakimnya akan sama. Ibu Hakim, kenapa saya ini kok ada jadwal sidang baru sebelum putusan Ibu Hakim mengenai dakwaan ini batal demi hukum itu mendapatkan keputusan yang lebih tinggi, yaitu putusan banding dari pengadilan tinggi. Kenapa kok saya sekarang dipanggil lagi ke sini? Itu ya protes. Jadi jangan dulu ke pra peradilan protes. Atau meskipun pra peradilan tadi sudah diregistrasi, sudah masuk dia permohonan untuk pengajuan pra peradilan atas nomor perkara sekian dan sekian, ini masih tetap bisa dilakukan. Karena meskipun pra peradilannya itu sudah dimasukkan, tetapi jadwal persidangan pokok perkara atau dakwaan baru itu sudah ada juga tanggal 6 tuh, hari Kamis ya, kalau tidak salah tuh, bukan hari Rabu, hari Kamis tanggal 6 atau tanggal 5. Jangan-jangan saya yang salah lagi ya. Nah, itu kan sudah ada permohonan pra peradilan. Nah, kalau sudah masuk permohonan pra peradilan, ini juga bisa dilakukan protes apabila memang tanggal 6 nanti terjadi dakwaan baru. Begitu. Saya meminta agar pemeriksaan surat dakwaan ini ditunda dulu karena saya mengajukan pra peradilan. Dan itu kata Mas Abdul Ghafur Sengaji ada diatur di dalam KUHP baru yang mana bunyinya kurang lebih begitu ya, bahwa permohonan pra peradilan itu harus diprioritaskan karena itu bersangkutan dengan hak asasi terdakwa. Nah, ini akan menjadi seru ya karena biasanya trik-intrik hukum seperti ini dia berlaku di common law bukan di civil law. Nah, ini menunjukkan bahwa kita itu memang sebagai sebuah negara hukum yang belum dewasa. Itu satu. Yang keduanya, biasanya hal yang seperti ini kita saksikan itu di layar kaca, drama biasanya. Ini bukan drama, coy. Ini adalah kenyataan. Yang mana apabila ada yang dihukum secara nyata. Ya, ada yang direnggut kebebasannya. Makanya ini menarik sekali. Salah satu tonggak menurut saya begitu ya dari apa yang saya lihat. Ini adalah sebuah sebuah babak yang akan menjadi sejarah di dalam dunia hukum di Indonesia. Akan sering-sering disebut sebagaimana misalkan kasus yang fenomenal seperti siapa yang dulu tuh yang di Bali itu ya, kemudian Samudra tuh, kemudian Jessica, kemudian ini salah satunya Roy Tifa. Itu akan menjadi sangat menarik ke depan dan kita sedang menyaksikan hal itu. Demikian ya. Mari kita dukung terus apapun itu keputusan Dr. Tifa, apapun itu keputusan Mas Roy Suryo, hanya saja Mas Roy yang tetap terus ya, ayo maju dengan cerdik ya. Dr. Tifa sepertinya sudah mau memerdekakan diri dari permasalahan ini. Apapun implikasinya ke depan kita akan tunggu saja. Yang jelas jangan seperti yang sebelah sono ya, malah menghujat. Padahal belum tentu juga berhenti itu balik menghujat. Kalau sampai balik menghujat, ya nanti kita akan lihat hujatannya bagaimana. Mudah-mudahan ya tidaklah Dr. Tifa masa seperti itu. Demikian, mudah-mudahan termul binasa dan untuk Anda yang bukan termul, wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.